Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi dalam pertemuan bulanan ya. Isnin pertama setiap bulan. Tajuk sorotan akan dikaitkan dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat yang lepas bertajuk Belia Siaga Masa Depan. Belia Siaga Masa Depan. Dalam khutbah ada beberapa gagasan yang sangat perlu di highlight ya. Bukan hanya untuk belia saja. Ada beberapa nasihat terdapat dalam khutbah bukan hanya untuk belia walaupun tajuknya belia. Maka kita ambil tajuk kita belia yang patut diteladani. Kita ambil daripada sejarah orang saleh. Macam mana nak membentuk belia, insyaAllah ya. Tapi sebelum itu, teringat juga tadi waktu salat mau menyimak sedikit ayat yang dibaca imam. Ayat itu barangkali sering dibaca ya. Kadang-kadang dalam salat ada lintasan-lintasan baru, idea-idea baru waktu mendengar imam membaca Al-Quran dalam salat. Memangnya Quran itu dibaca dalam solat untuk difikirkan. Ini juga yang disebut dalam khutbah Jumaat. Ada 3 pendekatan, 3 kaedah yang perlu diambil berat untuk membangun jati diri Muslim ataupun jati diri mukmin. Selain pada solat, nomor 1, nomor 2-nya berinteraksi dengan Al-Quran. Yaitu kita berinteraksi sekejap dengan Al-Quran. Dengan yang dibaca imam tadi surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur orang soleh zaman dulu bila baca ni mereka risau membacanya, takut kepada Allah karena peringatan di sini sangat keras sekali. Alhaakumut takatsur. Untuk ambil berkat mungkin boleh kita baca sama-sama ya. Kalau yang buka Quran halaman 600 barangkali ayat ini sudah dihafal ya, mungkin 100% ya. 100% di antara jemaah sudah hafal ayat ini. Surah At-Takatsur. Surah terdapat dalam ayat terdapat dalam halaman 100. Kalau nombor surahnya Takatsur ini nomor 102. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya untuk mengubati hati dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. 8 ayat pendek. Alhaakumut takatsur.
kamu dilalaikan, dirintangi oleh keinginan kepada kemegahan, dirintangi oleh keinginan mencari menumpuk harta, mencari populariti, mencari nama. Itulah sifat manusia. Manusia lalai, alhaqumut takatsur artinya lalai. Manusia lalai karena mencari kemegahan, mencari kekayaan, mencari yang bukan untuk akhirat. Kalau mereka itu dirintangi oleh perkara akhirat, tidak dikatakan alhaqumut takatsur. Ayat ini ayat kenyataan, tapi maknanya melarang. Ini karena paham bahasa Al-Quran. Ayatnya ayat kenyataan, maknanya larangan. Kamu jangan lalai. Itu artinya kamu jangan lalai karena mencari harta, menimbul harta, mencari kemegahan, mencari pangkat, mencari nama, lupa kepada akhirat, tak sempat ke masjid. Rata-rata orang yang tak sempat ke masjid itu lalai. Maka diperingatkan di sini, hebatnya kelalaian manusia itu. Tengok ayat sesudahnya, ayat nomor 2, hatta zurtumul maqabir. Manusia akan lalai sampai dia ziarah ke kubur. Tengok bahasa Al-Quran ya. Orang yang masuk kubur itu, yang tinggal di kubur, yang terbaring di liang lahat, dikatakan ziarah kubur namanya. Kenapa dikatakan begitu? Karena kehidupan era sesudah alam kubur dibandingkan dengan kehidupan dalam kubur itu singgah sekejap saja. Lihat guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Tengok sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Adam. Subhanallah. Mereka yang berada dalam kubur itu singgah. Kalau dalam kubur singgah, coba pikirkan datuk nenek kita yang sudah meninggal. Ada yang 100 tahun, 200 tahun. Ada yang sudah ribuan tahun dalam kubur. Itu dikira singgah katanya. Jadi kalau dah 1000 tahun dalam kubur dikira singgah, dan kita nanti bila kita masuk kubur kita tak tahu berapa lama, itu singgah saja katanya. Kalau dalam kubur itu dikatakan singgah, macam mana hidup di atas bumi ini? Coba pikir-pikir. Ini maksud ayat nih. Ini maksud ayat nih. Kalau orang itu usianya katalah 100 tahun, tapi dalam kubur nanti 500 tahun, 1000 tahun. Subhanallah. Belum lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikatakan dalam hadis dan dalam Quran juga ada disebut 50.000 tahun. Tidak difikirkan oleh manusia itu. Manusia itu lalai. Alhaqumut takatsur. Subhanallah. Tak silap Sayyidina Ali pernah bercakap tentang kelalaian manusia ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan manusia ini semua tidur katanya. Bukan lagi lalai. An-nasu niyam wa idza matun tabahu. Manusia ini tidur nyenyak. Dah mati baru terbangun. Dah mati, oh rupanya perlu ke masjid. Oh rupanya perlu belajar, perlu baca Quran, perlu berzikir. Masa hidup tidak perlu pegang Quran, pegang yang lain saja. Itu maksud ayat nih. Kamu ini lalai sehingga kamu masuk kubur ziarah. Kemudian ayat sesudahnya, ayat nomor 3, kalla, janganlah begitu, berhentilah. Saufa ta'lamun, kamu tahu akibatnya nanti. Akibatnya lalai ini kamu tahu sendiri nanti. Tengok ayat nomor 4. Thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kamu akan tahu nanti.
Kala ada 3 kali disebut. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tapi masih begitu. Itulah Quran ini belum masuk di hati. Kalau mereka tuh tahu, insaf dan sedar, masjid ini penuh. Seperti penuh masjid di zaman awal Islam dulu. Itulah maksud ayat ini. Itu orang-orang saleh bila baca ayat ini, mereka takut. Kala ada 3 kali. Ayat nomor 3, nomor 4, nomor 5 disebut kala, sudahlah, berhentilah. Tapi orang itu tidak paham, dan tidak mau belajar. Nah, itu masalahnya manusia. Itulah masalah manusia. Dia tidak tahu dan dia tidak mau belajar. Yang tahu tidak menyampaikan, diam saja. Salah juga. Salah. Nah, maka bila imam baca tadi, hamba ini teringat nak sampaikan benda ini, karena mungkin jemaah belum terkoneksi dengan kalamullah ini. Ayat belum singgah di hati lagi. Di ayat ini baru kan betul. Tengok dalam khutbah Jumat ni ya, penekanan tentang Al-Quran. Ada sebut di sini beri pentingnya Al-Quran. Subhanallah. Dikatakan di sini apa? Kedua, berdamping dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk kehidupan kepada seluruh umat manusia. Sumber, tapi tidak diambil. Sumber petunjuk kehidupan kepada seluruh umat. Subhanallah. Kalau orang itu belajar surah Takasur, belajar, selamat hidupnya. Itu uniknya Al-Quran. Bahkan di dekat surah Takasur itu ada surah Al-Asr. Selepas Takasur suratul Asr. Suratul Asr 3 ayat saja. 3 ayat. At-Takasur 8 ayat. Sesudah Takasur surah Al-Asr, kata ulama kalau orang itu belajar suratul Asr selamat hidupnya. Tapi tak belajar. 3 ayat pendek, mungkin dia hafal, tapi hafal di lidah saja. Tidak masuk di hatinya, tidak singgah di hatinya. Bila didengar Al-Quran dalam sholat, mungkin dia tak dengar. Ada lagi baru membaca sumber. Ada orang tu sholatnya berdosa katanya. Karena dia tak fikirkan ayat. Dia menghadap Allah, tapi hatinya tidak menghadap. Coba ya, katalah kita berada di majelis raja, di majelis sultan, kita bercakap dengan sultan, tapi pikiran ke lain, dan raja tahu isi hati kita. Allah tuh tahu isi hati manusia. Allah tuh tahu perihal manusia luar dalam. Dia bercakap, Allah tahu orang itu bercakap, Allah tahu hatinya ke lain. Bayangkan ya, bayangkan kalau kita menghadap ke bawah duli, dia tahu isi hati kita bila kita bercakap dengan dia, tapi pikiran ke lain. Macam mana kalau dia dapat membaca isi hati? Dan Allah ini tahu isi hati manusia. Allah tahu isi hati manusia. Itu maka dikatakan di sini kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamun. Ta'lamun 3 kali. Kalla 3 kali. Perlu belajar benda ini. Perlu belajar. Jangan begitu. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Nanti kamu menyesal. Itu artinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kamu pasti menyesal nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalaulah kamu tahu ilmu kamu itu ilmu yakin. Kalau dah sampai ilmunya ke tahap yakin, mana mau tinggal sembahyang berjamaah? Mana mau masbuk? Ya, dia yakin.
Bahkan dalam ayat 6 tengok, la tarawunnal jahim, kalau kamu masih lalai kamu akan masuk neraka jahim, kamu akan nampak neraka itu nanti akibat kelalaian tadi. Jadi kelalaian, lalai, neraka akibatnya. Itu maksudnya di sini. Itu maksudnya di sini. La tarawunnal jahim. Kemudian bagi orang yang mengaji Arab ya, la tarawunna ini banyak di sini ayat penegas, penguat. Lam, nun, sabdu. Ini bagi orang mengaji Arab. Orang Arab bila baca ini dia faham bahasa Arab, takut membacanya. Itu maka dikatakan Imam Syafi'i wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Surah Takasur 8 ayat tidak boleh. Surah Al-Asr 3 ayat tidak boleh. Buka buku ya mazhab Syafi'i, tengok pendapat Imam Syafi'i, wajib belajar bahasa Arab, terutama bacaan solat, ayat-ayat yang dibaca dalam solat yang selalu dengar, selalu dibaca. Tsumma la tarawunnal jahim, kamu pasti masuk neraka akibat kelalaian tadi. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin, la tarawunna diulang 2 kali. Sesudah itu la tus'alunna lagi. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin, kemudian nanti bila kamu masuk neraka akibat kelalaian, azan tak dengar, azan tidak disahut, Quran tak dibaca, baca pun Quran tak singgah di hati, tak lekat di hati. Ini masalah semuanya itu akibat lalai ya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin ayat 7. Kemudian kamu nanti bila dah masuk neraka, dah berada dalam neraka, oh inilah neraka itu rupanya. Subhanallah. Subhanallah. Tengok ayat penyesalan orang dalam neraka ya. Dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berada dalam neraka menyesal. Halaman 495 ya. Yang buka Quran boleh lihat halaman 495 ayat 77 78. Surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Penyesalan orang yang berada dalam neraka. Tengok ayat 77 78. 2 ayat saja kita semak. Ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nadau ya Malik. Malik itu siapa? Siapa Malik itu kan? Malik itu siapa? Hah? Tengok ayatnya dulu. Malik itu siapa? Hah? Dekat apa? Malik nama penjaga neraka. Penghuni neraka memanggil petugas di neraka malaikat Malik. Malik itu malaikat. Kalau Malik saja, Malik pemilik. Kalau Malik raja. Malik mimnya tak ada mat. Malik. Al-Malik raja. Malik dalam ayat ini malaikat Malik. Kalau Malik saja pemilik artinya. Wanadau ya Malik. Mereka menyeru, penghuni neraka menyeru malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat, kami kalau boleh mintalah kepada Allah mati selajur. Karena orang dalam neraka itu, kata ulama ya, 1 minit 40 kali hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dalam surah Al-A'la disebut la yamutu fiha wa la yahya.
Orang di sana hidup tidak, mati tidak. Jadi macam mana? Mati balik-balik, hidup, mati, hidup, mati. Dalam buku disebut 1 minit 40 kali hidup, 40 kali mati. Itulah. Jadi bila mereka sudah penat, mereka minta kepada malaikat-malik, mati sekali saja, jangan hidup lagi. Itu maksudnya di sini ayat ini. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah, kami mau mati sekali, tak usah hidup lagi. Malaikat Malik bercakap, qala innakum makithun. Tak boleh, kamu akan hidup mati, hidup mati, hidup mati berulang-ulang untuk seterusnya. Baru dalam ayat 78 baru disebut puncanya apa, kesilapan mereka di dunia itu apa. Kesilapan ini rata-rata meluas. Tengok kesilapannya apa? Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kamu sudah didatangi yang hak. Sudah ada Quran. Quran tak baca. Dah ada masjid, tak selesai duduk di masjid. Ada majlis ilmu, tak selesai mendengar ilmu. Tak selesai baca hadis. Ini silapnya. Laqad ji'nakum bil haqq. Kamu sudah didatangi agama yang benar. Ada Quran, ada masjid, ada ilmu, ada ulama, ada orang saleh. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kamu tak suka ke masjid, tak suka dengan Quran. Di masjid tak baca Quran, balik rumah tak baca Quran. Di masjid tak pegang Quran, balik rumah lagi tak pegang Quran. Itu maksud ayat ni. Itu maksud ayat ni. Baiklah ya. Baik. Kemudian kita lihat ayat terakhir surah At-Takasur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini penting sekali. Ayat ini semua penting, tapi ayat nomor 8 ini penting sekali. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu terima. Ada 3 nikmat asas pada manusia ini. Apa dia? Yang banyak disebut dalam Quran berulang kali. Dalam surah Sajadah ada yang dibaca pagi Jumat. Dalam surah Mulk Tabarakallazi disebut yang selalu dibaca hari-hari. Dalam surah lain ada 3 nikmat asas, basic nikmat pada kejadian manusia. Tengok surah Sajadah. Kalau kita tak baca kertas pun tak apa ya, kita fokus dengan surah Takasur saja dulu. Tengok surah Sajadah, 3 nikmat asas. Barangkali di sini baca surah Sajadah ya pagi Jumat. Tengok ayat 9. 3 nikmat asas diberi Allah kepada manusia. Tidak ada satu, tak ada, mungkin hidupnya pasti tak selesai. Apa yang 3 itu? As-sama wal absar wal afidah. Sama itu apa? Pendengaran, telinga. Al-absar, mata. Al-afidah, al-afidah kan ada terjemahnya. Al-afidah apa? Hati. Mata, telinga, hati. Ini makna yang paling besar. Tengok suratul Mulk. Suratul Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk. Ayat halaman 563. Ayat 23. As-sama wal absar wal afidah, sama juga. Coba kita baca ayat 23 suratul Mulk nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, sampaikanlah kepada manusia itu supaya manusia itu ingat, huwallazi ansha'akum, Allah yang menjadikan kamu, wa ja'ala lakumus sama', kamu dikasihnya telinga, wal absar, dikasihnya mata, wal afidah, dikasihnya hati, qalb. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurkannya. Dijadikan telinga untuk apa? Mendengar Al-Quran, untuk belajar. Dijadikan mata untuk apa? Tengok jalan ke masjid, tengok halaman Al-Quran. Jangan lebih banyak tengok screen daripada tengok Al-Quran. Al-afidah, hati. Kenapa dijadikan hati? Memikirkan Al-Quran supaya Quran singgah di hati. Karena hati yang kosong dari Al-Quran, hati bermasalah. Tengok suratul Al-A'raf, ada keterangan secara detail di sana. Tengok suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 174. Suratul A'raf halaman 174 ayat 179. Menyorot lebih detail tentang 3 tadi. Yang 3 itu banyak disebut dalam Al-Quran. Karena itu yang 3 ini nikmat asas. Bukan disebutnya tangan, kaki, mata, kepala, hati. Mata, kepala, hati. Coba lihat ayat 179, apa awalnya? Walaqad zara'na. Boleh dibaca ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Lantaran tidak memanfaatkan 3 nikmat tadi, tidak dihargai, orang itu walaqad zara'na li jahannam, habuannya neraka jahannam. Katsiran, majority, minal jinni wal ins, jin dan manusia, majority manusia, habuan neraka jahannam. Di mana silapnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Di sini qulub, dalam ayat tadi afidah, sama. Di sini a'yun, dalam ayat tadi absar, sama. Di sini azan, dalam ayat tadi sama. 3 nikmat asas disebut, yang tidak disyukuri akibatnya orang itu masuk neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi tidak difikirkannya ayat kalamullah. Benda lain yang difikirkannya. Yang wajib difikirkan tidak diambil perhatian. Yang tak perlu diambil perhatian. Yang wajib tak diperhatikan. Memikirkan kalamullah wajib, membaca Quran wajib, membaca yang tersiratnya wajib, mengamalkannya wajib, mengajarkannya wajib. Tapi tidak dibuat. La yafqahuna biha. Mata tidak mau tengok Al-Quran. Anak, istri di rumah ada duduk bersama Al-Quran. Nah, kalau ada, alhamdulillah. Telinga begitu juga. Orang yang tidak memanfaatkan yang 3 fungsi ini, tidak dimanfaatkan dengan maksimum, ulaika kal an'am, mereka seperti karabau, seperti lembu. Quran yang cakap ni ya. Karena lembu ada telinga, ada mata, tapi memang tak berfungsi. Jadi orang yang tidak memfungsikan nikmat yang 3 tadi sama dengan binatang ternak. Balhum adall, malah lebih sesat lagi.
Ulaika humul ghafilun, mereka lah yang dikatakan insan yang lalai. Sama dengan surah Takasur tadi, kamu lalai. Bertemu bah, cakap ni bertemu bah. Jadi tengok ayat 9, ayat 8 surah Takasur ya. Summalatus alunna yawma izin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberi Allah, terutama yang 3 tadi. Selain daripada nikmat hidup, nikmat usia, nikmat remaja, akan ditanya nanti. Akan ditanya nanti. Nikmat rumah akan ditanya. Nikmat anak istri akan ditanya, nikmat duit akan ditanya, nikmat kereta akan ditanya, nikmat masjid. Kamu tinggal di mana? Kampung Sungai Akar. Ada masjid? Ada, besar-besar. Fasilitinya lengkap, sejuk, cantik. Posisinya di atas bukit, tinggi sekali. Azan kemana-mana, bergema. Dengar azan, dengar. Kan ditanya nanti. Ayat 8 surah At-Takasur. Summalatus alunna yawma izin. Negara Islam. Rajanya cinta rakyat, rakyat cinta raja. Negara syariat, negara zikir, negara Islam. Aman. Orang berperang, bergaduh. Ini tidak bergaduh, ini aman tenteram, alhamdulillah. Tengok negara orang, negara jin berperang, habis perang ini negeri ini, habis ini di sini, sambung menyambung. Di sini aman. Akan ditanya, aman. Kenapa tak ke masjid? Ditanya nanti. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Tadi ada 3 nikmat asas, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, apa semua akan ditanya. Itulah maka bila orang itu ditanya nanti tangannya bercakap, kakinya bercakap, jadi saksi. Tengok surah Yasin halaman 444. Bila orang itu ditanya, surah Yasin halaman 444. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 444 ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ayat 65. Di hari pembalasan nanti mulutnya akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Kaki ini katanya naik basikal boleh, berjoging boleh, ke masjid tak boleh, kata kaki itu. Golf, main golf boleh. Kaki bercakap nanti. Halaman 65 ya. Masa sudah habis nih. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah lah ya. Amin rabbal alamin. Kalau ada masa kita sambung lagi nanti. Jadi baru sedikit pengajaran dari surah Takasur yang dapat dibincang ya. Belum lagi surah An-Nasr tadi yang dibaca dalam rakaat kedua. Dua-duanya penting. Yang penting Takasur ni balik rumah baca, sampaikan sama istri, sampaikan sama anak, sampaikan sama sahabat andai. Mudah-mudahan ayat Quran melekat di hati, singgah di hati. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.